Saya masuk isi tahun 85, karena 85. Sebelum itu SMA saya kan. Saya umur saya sekarang 56 Mas. 31 Juli kemarin tuh 56 pas. Jadi saya tamat SMA 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun ngeyel tanah. Apa itu? Mau ya. 8 tahun tuh. 8 tahun saya, karena saya enggak pernah merasa sekolah saya dari awal itu. Asli enggak merasa sekolah. Nah, begitu masuk isi, memang cita-cita saya itu mungkin saya yang paling berhasil. Cita-cita saya jadi pelukis itu ya saya mungkin. Informasinya dari mana, Pak? Informasinya dari mana? Apa itu? Masuk isi, niatan ke sana. Kalau dulu kan asli namanya. Ya. Ya. Tapi di sini kan? Di sini ya. Itu informasi ke sana itu dari mana? Mas Joko Prayitno namanya dulu. Oh. Nah, Mas Joko museum dulu. Sekarang udah pensiun deh kan. Patung. Tulisan berhala. Ya. Belum ketemu? Belum. Nah, tapi harus itu. Aduh, nanti Mas Arif itu paham dia. Jadi waktu itu udah mentok saya tamat SMA, dulu saya sempat jadi penyiar radio nih, radio swasta di rumah sendiri. Masih di Kampung Melayu. Oh, iya. Swasta banget ya. Terus sambil nyablon. Waktu itu sablon masih sepi lah Lombok. Saya cuman berdua di sini dulu. Dan hasilnya bagus lah, dibilang offset gitu. Tapi dapat ilmu sablon ini saya di Jakarta, ya itulah yang 8 tahun itu. Pertama saya jadi tukang jahit, penjahit saya. Penjahit. Sambil sekolah itu sambil jahit. Terus berhenti, berangkat lagi Jakarta. Terus dapat ilmu sablon. Waktu itu di Jalan Haji Nawi saya, di sebelah dekat kompleknya Kus Plus itu. Saya lama di Jakarta, ya lumayan lah. Jakarta itu sekitar 4 tahunan lah saya. 4 tahun. Saya balik Lombok itu tahun 80 Mas. 80 sekolah saya Surabaya. Nah setelah itu punyalah ijazah SMA kan. 81 sampai 83 itu sekolah. Serius saya sekolah itu. Nganggur 1 tahun, 85 nah ketemulah sama Mas Joko ini, dia ke rumah. Kamu mau jadi tukang sablon sampai tua. Ya terus kemana? Coba sekolah. Jadi itu kan ada aturan umur itu kan, batas waktu diterima. Sebenarnya saya sudah lewat 1 bulan atau 2 bulan karena bawa surat, ada nota untuk Pak siapa namanya, bukan Pak Edi, dia bidang kemahasiswaan Pak Eko udah meninggal dia kalau tidak salah, yang tinggalnya di arah Kentungan sana. Nah singkat cerita dikasih tugas saya, jadi belum tes ini udah dikasih tugas, gambar bentuk gitu. Nah, akhirnya ketompo lah, keterima saya. Setelah keterima saya suka lah grafis itu, ternyata masuk apa nih Pak? Seni grafis saya. Grafis. Nah, biasalah kita kalau telat kiriman tuh kan 1 bulan bisa jadi 2 bulan itu. Dari tanggal 1 terus bulan depannya bisa tanggal 5, tanggal 15 terima terus. Nah, udah ribet sudah kan. Untung ada dipercaya sama Mbah di sana, bisa ngebon gitu. Waktu semester 5 itu kan prakonsep itu kan. Nah, di sana mentok lagi saya, hampir keluar saya karena biaya. Cukilan repot sudah, cukilan itu menurut saya. Akhirnya kenapa saya tidak pakai sablon gitu. Nanti itu ada itu saya punya karya sablon, mana tapi dia
saya pakai sablon. Disitulah saya seger lagi saya. Rupanya tidak ada yang pakai sablon waktu itu dengan teknik seperti saya. Jadi saya pakai tinta pagoda, cuma pengencernya saya pakai minyak tanah. Kan biasanya pagoda untuk roll kan. Tetap saya pakai pengering juga, hasilnya bagus. Dan saya pakai T biasanya kan 180. Sablon bro, bukan sablon kan? Oh iya. Itu jadi ringan saya, ringan. Jadi Pak Dwi bilang udah wis Bali wae, kamu bisa hidup sudah, karena dia kasihan sama saya kayaknya gitu. Kasihan, ngapain kamu di sini? Angkatan saya itu ada satu yang kubu Sarawan yang di Batu sekarang. Yang di Malang Batu. Itu semester 4 dia keluar, saya satu kos sama dia. Keluar itu juga, wah misterius, rapi masuk kendus. Bu, mana bu? Tenang tapi rapi. Sini gondrong. Begitu pagi stop beca, naik kan dia. Tuh, saya bertiga waktu itu, Watoni namanya, di Batu juga dekat situ. Ya, itu angkatan saya itu bertiga itu. Kamu jadi murid yang mahasiswa yang baik. Ya, ilmunya sudah habis, semester 4 itu sudah habis menurutku Bu. Tapi benar kalau saya pikir-pikir, teori itu sudah habis itu. Semester 4 kan habis sudah. Semester 5 kita dipelonco kan. Iya kan, diajar ngeyel itu. Iya, adu argumen kan, prakonsep itu udah. Jadi saya sama Watoni, tapi Watoni ya kalau Watoni dia kan, saya memang sudah tuaan kayaknya ya, jadi mikirnya ke depan itu. Aduh, kalau rabi nih di mana ini? Ya standar lah. Waktu itu masih ubah-ubah teknik ya? Itu masih sablon saya. Begitu tahun 89 saya balik ke Lombok. Turis sudah banyak waktu itu. Tapi Senggigi belum seperti ini, baru ada Senggigi Beat pertama, hotel yang terbesar itu Senggigi Beat. Sheraton belum kayaknya, sedang bangun dia. Terus ada namanya Pondok Senggigi, itu yang paling ramai itu. Ya kalau sekarang kayak Happy lah, cuman dia ada penginapan di belakang. Itu teman yang punya, jadi saya transitnya di sana setiap hari. Di dodolan ini untuk cari susu anak kan, itu karya grafis itu sekitar ada mungkin 150 lembar itu. Jadi kalau sablon kan biasanya kalau apa namanya cukilan 5 sudah pegel kan. Kalau sablon 15 masih enak. 15 masih enak. Jadi banyak saya punya itu. Itulah saya jual. Sudah. Itu apa? Bentuk-bentuk karya apa? Yang di sablon yang di itu yang dijual itu. Masih ada di rumah teman, dia ada berapa biji, mungkin 2 biji itu. Itu yang realis atau gimana? Enggak. Udah figur ya, figuratif. Tapi dekoratif gitu ya. Ya padat lah. Karena saya pakai trackpen, tekniknya trackpen kuas. Nah, sempat vakum sebentar, ada berapa bulan karena gelisah, ini sudah mau habis ini kan. Apa dodolannya nanti ini kalau udah habis itu. Ke kanvas lah saya. Jalan-jalan lah bawa kamera realisan sambil senam kan. Ya bawa tamu istri saya. Wah ini ya peresean apa gitu itu dah. Ada yang nyongkolan, junjung bakul isi makanan-makanan itu. Udah itu ya itu saya lukis.
ada juga yang mau beli gitu. Pegal juga kan, melotot terus kita lihat foto. Saya tidak betah saya. Realis ini kan gampang dijatuhin rasanya kan. Iya. Kerjanya capek karena tidak suka juga mungkin. Nah, ini saya pindah lagi ke kanvas lagi, masih kanvas, mentok lagi saya. Nah kalau dari peralihan dari itu ada, kalau tidak salah ada itu, masih ada karyanya itu. Kalau teman Perancis itu bilang, kamu pointillis ini namanya tekniknya gitu. Cuman saya, kalau menurut saya enggak lah gitu. Kalau pointillis kan totolan aja kan. Dalam keresahan itu jenuh lah saya mas, jenuh asli jenuh. Itu berapa tahun sih prosesnya yang itu? Ke-4 Mungkin antara 4 ya, 4 atau 5 itu. Ya 9. Saya mulai yang kemarin ini pakai kayu ini 95 kalau saya, atau 94 95. Nah itu jadi diajak teman saya, teman yang baru buka galeri, namanya Pamor Galeri. Jadi dia pertama mebel yang jual mebel-mebel tua, mebel bekas itu Pamor. Saya sama teman Perancis pertama dipercaya, kamu cari dah mebel tua, karena dia mau kirim juga, dia koleksi juga itu. Di sana lah saya sempat jalan-jalan ke Jawa, Jawa Timur terutama, Bondowoso, Situbondo, lihat kayu-kayu. Nah di Jember saya ketemu, betul-betul saya lihat itu kayu jati yang ketanam, dia kayak peti mayat gitu mas, unik sekali. Ada batu masuk di celah-celah kayu itu satu rekaman saya di situ, kontras sekali gitu. Terus waktu itu mulai pembongkaran bantalan rel kan diganti itu. Nah di sana juga tumpukan itu kan dia pada beli itu yang nyuri-nyuri itu. Belakang rumah kan dijual. Di sana saya lihat ada batu, ada beling, wah menarik gitu. Nempel semua. Menarik. Itu dia proses alam sudah itu kan. Yang belum digarap sama dia. Begitu, nah di sanalah saya belajar teknik bagaimana bersihin kayu, tambah apa namanya, pengamatan itu tambah serius itu tentang serat kayu apa. Waktu itu sudah. Akhirnya belilah saya sekitar satu truk, waktu itu masih murah itu, 25.000 satu batang. Nah itulah saya jadikan jadi frame. Awalnya itu. Sebelum itu saya sudah coba gitu dong. Waktu ke hutan, di sana kan kayu-kayu yang jenis ini tidak terpakai dia. Jadi tutup kandang sapi gitu. Ini tidak dimakan rayap, enggak. Tapi jangan nyentuh tanah, dia bilang. Kalau nyentuh tanah habis dia. Saya angkat ringan. Wah ini menarik ini. Jadi terus ini lamunan ke sana terus ini. Terus tertarik gitu. Gimana? Wah ini buka-buka nirmana tuh. Wah ini tekstur nyata, ini enak sudah. Kalau saya ngelukis tadinya kan di kanvas tidak pakai tekstur. Kalau kubu kan dia sudah pakai tekstur apa kan. Akhirnya mulailah saya dengan pakai gaji istri, sudah pakai itu, udah tiap bulan itu sudah ngotot-ngototan.
dia sisihkan, tapi ya bagus, dia mau berkorban lah, dia dukung gitu. Nah, saya nggak tahu itu kok ya tiba-tiba mungkin ya, karena proses itu kan sebenarnya nggak tiba-tiba proses itu, tapi tiba-tiba itu bulat sudah gitu. Ini sudah, karena dari pengalaman kita melihat ya kan, ada lukisan di kayu kayak di Bali itu kan, kayak Bali apa namanya, Bali Gede. Bali Gede kan mereka dilukis itu kan, wayang apa ya, sejak itu terus jadi dia macam apa lah, mungkin ini kalau menurut saya ini mungkin, tapi jangan dijadikan patokan itu, bukan bawah sadar. Tapi kalau di Islam ada namanya ilmu laduni namanya. Ilmu laduni itu memang dia langsung Tuhan sendiri yang ngajar itu lewat perenungan kan. Kayaknya dari situlah menurut keyakinan saya. Tidak mungkinlah kita melamun terus dikait-kaitkan, ya bisa juga, cuman yang buat kita tersentak itu loh. Ada saatnya kita tersentak bulat sudah, yakin sekali kita, ini yang harus saya kembangkan. Terus saya kan anak pantai sebenarnya Pak, saya lahir di pinggiran pantai Ampenan. Jadi dia berkaitan itu, jadi yang rekaman-rekaman dulu itu dia saling mendukung gitu. Kalau musim barat itu bulan 12 sampai Januari itu muara ini kebuka, dia membesar dia. Nah itu limbah-limbah yang dulu pecahan botol, terus ada kadang keramik-keramik tua itu naik dia lagi, ya kan dia dikerok itu. Itulah saya ambil. Saya berapa kali terkecoh gitu, lihat, kayak permata, datanya pecahan botol, cantik deh kan, hijau kayak jamrut gitu. Nah itulah saya pungut, tapi yang aus, yang sudah dimakan usianya sama pasir kan, kayak diamplas gitu. Sampai sekarang itu yang saya pakai. Terus kerang juga saya cari yang sudah rusak, yang tidak utuh lah, tidak utuh kerangnya. Tapi itu mulai yang dari kayu itu, terus teman-teman itu, terus jadi utuh satu karya itu mulai kapan? Yang kan nggak mesti terus frame bagusnya sekalian aja, setelah melihat ininya apa namanya hasilnya gitu, itu jadi bagian karyanya juga gitu. Iya betul. Kalau yang ini kan beberapa juga ya frame berdiri sendiri gitu kan, karya juga berdiri sendiri gitu, tapi ada memang yang ya frame-nya itu bagian dari karya itu sendiri gitu, punya ini sendiri apa namanya, istilahnya maknanya sendiri juga gitu. Kalau itu gimana itu? Kalau saya memang awalnya gitu, dia nyatu jadi karya sama frame jadi satu. Dan saya usahakan, ini kan ke teknis itu kan, warna, terus dari serat kayu itu bisa nyatu juga dia dari pecahan kayu. Kan frame bekas bantalannya kan ada yang sompal, ada yang retak, saya biarin itu. Nah, itu disambung jadi macam ada garis kesatuannya gitu. Selalu saya buat gitu, jadi bagian dari karya kalau frame itu. Nah, cuman belakangan banyak yang copy. Jadi kayu frame bantalan rel ini kan sudah mulai tipis ya. Saya beli bekas-bekas rumah panggung di Dompu sana. Terus bekas jembatan yang diganti kayaknya itu saya beli, bayar murah kan, murah. Kalau jembatan murah, kalau rumah lumayan lah. Bos angkutnya dari sana. Nah, itu saya belah-belah, saya ambil permukaannya yang aus itu. Kadang saya tambahin lagi. Ada waktu itu ada berapa yang ikut sama saya bantu lah. Ada 4 orang.
untuk buat frame. Jadi ada yang teknik dicacah, bisa dilihat ada di sini. Masih ada. Kalau frame saya sengaja simpen, nanti saya pakai lagi gitu. Biarin dia habis dulu. Orang-orang itu dia kopi banyak sekali. Dan kalau sampean ke Senggigi banyak lah di sana. Ada namanya Basirun, banyak. Ada 7 sudah yang kopi, termasuk keluarga istri saya juga kopi. Dekat sini. Ya, Awangga. Ya, tapi saya bangga gitu. Ya kan, secara keilmuan kita bangga, orang kepingin jadi saya gitu. Nah, tapi kalau dari sisi bisnis, itu dia. Tapi itu zaman-zaman situ awal-awal itu jadi partnernya siapa sih? Pemain tunggal atau apa gitu sih? Sebenarnya kalau Saya? di saya lupa gitu. Saya sendiri mas. Sendiri saya. Maksudnya ada nggak gitu berkumpul sama seniman siapa atau komunitas siapa gitu? Oh, kalau itu tetap itu tiap tahun kita di Taman Budaya kan. Di Taman Budaya tetap itu ya silaturahmi aja. Silaturahmi. Ya mau melihat iniannya aja, apa hubungannya, terus apa sebenarnya kalau ya teman-teman yang tadi agak oke lah obrolan-obrolan yang muncul di pertemuan itu seperti apa gitu loh. Nah, ini mau lihat ininya juga apa namanya, situasi di sini seperti apa gitu. Maksudnya situasi antara teman apa? Antara teman yang berhubungan sama karya lah. Apa obrolan tentang konsep atau apa market atau apa gitu. Yang biasa itu yang paling seger tuh market. Ini Mas Arif itu tahu itu. Kalau market seger dia. Tapi kalau konsep hanya beberapa saja. Hanya beberapa yang peduli sama itu. Sebenarnya kan ilmunya itu di sana kan. Kalau kita mau berkembang gitu, tidak jenuh ya. Cuma ya saya bukan, ya terus terang lah ini kan. Hanya sedikit lah yang bahas tentang itu. Kayak Pak siapa namanya? Ya kalau 2 teman itu sudah jelas itu, dia maju terus dia. Mantre sama Gredek. Mantre sama Gredek ya. Yang sering saya justru sama Gredek kalau ngomong masalah karya. Itu yang memang kita rindukan, itu yang tidak ada di sini kalau menurut saya. Atau saya yang jauh dan tidak ngerti juga ya. Kalau di Jogja kan selalu itu yang dibahas. Bukan teknik sudah. Kalau di sini masih teknik mas. Teknik garuk, pakai lidi, pakai apa gitu kan. Itu yang agak sedih memang di Lombok. Jadi lebih pas kalau saya bilang ya jalan-jalan sendiri juga. Si marketnya itu juga seperti apa? Kalau market, nah ini dia kalau market ini. Dari mana gitu loh munculnya di sini? Maksudnya kita orang ketertarikan untuk beli itu oleh siapa? Kalau saya kan udah jelas. Bojo kan guiding, ya kan tinggal kalau banyak tamunya ya banyak lah yang ngelihat kan. Banyak. Dia akan mampir itu buat kopi, teh. Dari tamu itu saya sering kalau saya. Nah, kalau Bapak sendiri seperti apa sih maksudnya dengan profesi ini gitu? Kalau ini udah pilihan saya terakhir dan memang untuk berapa bulan ini, terpaksa buka rahasia perusahaan. Saya sudah jual rumah saya. Ini kan kontrak ini. Ini punyanya orang Hindu, ini orang Bali punya ini. Rumah saya di jarak 1 rumah dari. Nah, tadinya itu memang saya buat supaya gantung banyak lukisan besar-besar gitu kan. Nah, rupanya
anak saya tidak setuju dan saya juga mikir, ya ngapain? Anak saya udah kawin kan, wah repot lah gitu. Akhirnya saya jual. Sekarang sedang bangun ini, agak ke pelosok situ, tapi tempatnya asik, kebun. Nimbung. Wah, asik. Ini di Gunung Sari, Limbungan, bukan Penimbung ya. Sama Mas Sunda lah sama itu. Nah, lain. Yang kaplingan enggak ya? Nah, ada pelukis di sana juga, kanvas ya. Dia otodidak ya. Nah, saya rencana di sana Mas. Jadi makanya ini agak masih kacau ini. Mau kerja, ndak fokus lah. Jadi kemarin memangnya mau kerja, udah mau keluarin kayu itu. Di sebelah Beruga itu ada itu yang saya mau garap. Ada. Jadi kalau berkarya, diam aja kan kita berkarya Mas. Artinya tanpa kita pegang cat material kan kita berkarya juga. Kalau menurut saya, karena merenung itu kan berkarya juga itu. Jadi tidak lepas lah itu. Kalau menurut saya ya rugi lah kalau tidak berkarya, walaupun sambil tiduran kan berkarya juga. Kan tetap saya kalau ngelihat kayu, apalagi kayu yang dibuang, pasti ada sesuatu gitu. Kalau hubungannya kayu sama ininya apa namanya? Ada nggak? Isu-isu apa enggak itu ya, isu yang mau disampaikan sebenarnya, atau lebih ke sebenarnya lebih ke gimana sih misalnya isu atau temanya yang besarnya? Sebenarnya kalau kayu yang awalnya saya itu cuman saya ya artistiknya cantik lah saya lihat ya kayu itu, karena mungkin hampir 1 tahun saya bergelut di kayu, mebel-mebel tua kan. Di sana kita otomatis kita belajar, kita langsung kan diajar kita sama yang punya bahan yang punya barang itu juga. Teman-teman di Jawa itu kan sudah duluan dia tentang kayu, apalagi yang jualan mebel. Jalan Imogiri. di Jogja. Edian. Lawas impor semua. Bagus. Di sana saya belajar. Jadi lebih ada sesuatu yang baru ketimbang kanvas gitu. Bukan saya mengecilkan kanvas, bukan. Kalau kanvas kan tantangannya lebih besar sebenarnya. Karena dia kosong kan. Walaupun sudah ada tema, konsep, kadang-kadang kita mentok juga. Pasti itu ada jenuh. Tapi kalau kayu kita kayak dipancing gitu, ngelihat serat kayu, imajinasi kita terpancing, dibantu gitu. Ya itu aja yang saya rasakan lebih nyaman, saya masih nyaman saya di kayu. Saya bisa menentukan itu, ada prosesnya nggak sih bikin karya seperti itu, atau ya bikin karya aja mengalir, nanti judul akhirnya didapat gitu, atau belakangan atau sebaliknya gitu atau pengen sesuatu, saya pengen ini ngomongin ini dengan kayu ini. Saya melihatnya ini aja dari mungkin karya-karya yang mungkin yang acuannya nggak dikonsumsi, melulu dijual gitu. Semuanya dia ada itu Mas. Artinya seperti Mas bilang tadi, buat aja ngalir, nanti judulnya belakangan. Itu ada pernah. Sebelumnya juga ada. Sebelum jadi kita sudah buat judul. Itu juga pernah. Jadi karena kayu ini ndak kadang kayu yang cantik itu kita harus ikut sama dia gitu. Dia sudah kelihatan bentuknya gitu. Sayang kalau kita rubah dia. Nah, banyak sekali ya contohnya kayak itu. Itu sudah ada serat kayu yang memang bentuknya seperti tubuh.
Gitu. Ini yang bekas juga. Hah? Bekas atau baru? Ini baru kalau ini. Ini saya beli karena bahan sudah agak berat kita kan kalau ke Jawa. Waduh, cari bantalan rel sudah mahal sudah. Akhirnya saya kembali lagi ke hutan Lombok Utara. Waktu itu saya ketemu orang yang biasa ke hutan. Tapi yang ditebang ini bukan pohon di hutan, di kebun. Dan waktu itu pas dia mau jual karena dia mau tanam jagung. Besar ini. Jadi satu truk itu satu pohon. Saya sempat gagal juga itu, satu truk dulu. Karena dia nyensunya dia enggak tahu kan, asal belah aja. Jadi dia enggak ketemu gini. Kadang gini dia, di yang tengah ini yang tipis. Wah, itu satu truk habis. Iya. Dari dulu masih murah lah, 5 juta satu truk. Modalnya juga lumayan juga ya. Ya, kalau prosesnya lama mas, lama kalau ini. Kalau proses Nguliknya berkarya, gitu. iyalah. Bikin karya juga. Iya, kalau yang kayu ini kayu baru namanya. Saya harus lewatkan dia satu musim dulu, musim hujan. Jadi setelah dibelah-belah, taruh di luar. Dia harus kena air hujan itu. Satu musim. Kadang nggak habis kan ya, bisa 2 musim. Ini sudah berapa musim ini? Maksudnya apa itu dihujanin? Lihat mau ngeluarin tekstur atau malah merusak itu atau apa sih? Supaya dia nggak dimakan rayap. Karena kita belum tahu ya. Kalau saya hindari sekali kimia kan repot nanti. Ternyata ini yang saya belum coba, ini baru-baru ini bulan kemarin saya dapat. Teman-teman di Bali itu dia pakai daun sirih. Jadi sirih direbus banyak gitu. Nah, airnya itu yang dipakai. Airnya itu dipakai rendem. Itu katanya awet. Katanya ya. Saya belum coba lagi. Berapa itu rendem daun sirih? Iya. Satu batang dosi nanti dibilangin daun sirih ya. Pahit soalnya. Kalau yang tua kan tidak dimakan itu kan daun sirih kan. Nah, itu yang tua-tua itu dipetin. Yang tua lah. Kalau yang muda kan untuk nyusur kan. Enak. Mana? Iya itu. Kembali ke proses. Tadi ya. Ya. Jadi prosesnya lama ini mas. Bisa satu karya itu kadang 2 bulan, 1 bulan. Kalau dia sudah siap, wah itu juga paling cepat 1 minggu lah. Dari mulai kita ngasih adonan, kan saya pakai singwit ini. Kadang tepung kerang, ya saya pakai singwit. Kalau untuk tekstur yang tajam, singwit bagus. Tapi kalau yang tumpul dia teksturnya ya macam-macam lah, bisa kalsium, kulit kerang. Kan tepung kulit kerang itu ada di teman siapa namanya? Mdalius. Dulu saya pernah coba-coba lah pakai. Kan limbah itu kan. Dia enggak dipakai sama dia. Saya pakai. Cuman kelemahannya itu dia, teksturnya enggak sesuai yang kita mau gitu. Ini hampir nggak ada hubungannya sama grafis tadi ya? Udah nggak ada. Nggak ada sudah. Tapi saya pakai, kadang saya pakai apa namanya? Ya jadi tutulan itu. Tutul. Tanda tangan pakai grafis stempel. Ini pakai stempel kan? Saya cop. Jahitnya masih. Ilmu jahit kadang-kadang saya taruh kancing untuk poin-poin tekanan-tekanan. Masih ada dipakai. Masih. Kalau itu kan masih ada. Masih. Sing tadi belum dibahas soal tema tadi. Bahasanya seperti apa sih karya-karyanya yang itu? Pertama itu saya dunia laut saya dulu awalnya itu, karena
yang dekat. Ya, karena kehidupan saya 100 meter dari pinggir laut rumah saya Mas, di Kampung Melayu itu. Kampung Melayu ini itu pelabuhan tua kan, pelabuhan pertama di Lombok ini. Hubungannya ke Cina, kemana-mana, Singapura. Nah, jadi pecahan-pecahan keramik itu banyak dulu saya dapat. Itu kan dulu zaman PKI dulu kan. Udah kasihan lah orang Cina ini sebenarnya turunan Tionghoa ini. Pokoknya jadi sudah jadi tumbal dia. Orangnya ndak ada, dicuri barangnya gitu kan, pecah apa segala macam, buangnya ke kali. Sampai sekarang kan masih curi-curi itu orang buang sampah di kali, makanya kotor kali di sini. Ya, nah itu sampai ke muara, itulah yang saya ambil. Memang menarik, ada yang zaman Ming dulu, keramiknya, porselen itu. Menarik itu, cuman sudah habis sudah, karena karya saya banyak di Belanda Mas. Di sana yang habis itu elemen-elemen di Belanda yang banyak. Kalau yang di Belanda itu gimana? Aduh, kalau di Belanda dia ini masalah ya. Ini teman Belanda namanya John. Dia lahir dulu di Jogja. Terus tuanya sampai tua ini di Belanda dia. Jadi masih bujang, masih SD apa. Dia udah pindah ke Belanda. Nah, dia sebenarnya dunianya instalasi pipa-pipa. Terus dia tertarik sama Lombok, memang dia sering ke Lombok. Dia buka restoran, bangkrut karena yang kelola bukan dia, temennya yang kerja di kapal pesiar. Nah, di sebelah restoran itu saya majang lukisan di sana, namanya Pamor gitu. Kenalan, singkat cerita dekatlah dia sama saya. Terus dia sebelum kerusuhan itu tahun 2001, awal 2001 itu, rupanya dia sudah punya rumah 2 di BTN Senggigi sana, Green Valley. Tadinya rumah itu dia investasi untuk dikontrakkan ke pegawai Nyumon gitu. Tak kepake lah rumah itu. Kau mau rumah enggak? Wah, enggak lah, rumah saya ada, saya bilang. Enggak, gini, kamu buatkan saya lukisan, ambil rumah itu udah. Ajak anakmu dulu semuanya dah, istri anak kamu ajak itu. Maulah, gitu kan, anak-anak istri mau. Tapi John, itu enggak sedikit tuh lukisan segitu tuh, saya bilang. 1 meter persegi, jumlahnya 40 karya. Tapi enggak semua 1 meter persegi. Ya bisa 2 meter kali, umpamanya 2 meter kali 1 meter, udah hitungannya 2 gitu kan. Pokoknya jumlahnya 30 meter persegi, 40 meter persegi satu rumah. Wah, saya enggak bisa John, saya bilang, karena ini modalnya kamu kira kecil ini, saya bilang. Dan satu karya ini dulu modalnya bisa 1,5 juta. Terus saya mau pakai apa? Oh enggak, saya kasih kamu 3 bulan. Akhirnya menarik lah. Terjadilah dia sampai 3 tahun ya teman. Jadi di sana sudah berapa ya? Banyak lah. Lupa saya berapa jumlah lukisannya. Tapi datanya ada di sini. Oh, iya. Lukisan yang di sana, terus lukisan yang dibeli sama Hotel Alang-Alang. Jadi kalau di Lombok ini yang beli ada 2. Hotel Alang-Alang itu Jerman Indonesia. Bapaknya Tasikmalaya, ibunya Jerman. Nah, namanya Thomas. Terus ada Ibu Nur namanya. Nah, tahu ente? Nah, Ibu Nur itu dia ini mutiara dia. Budidaya mutiara. Baca 3 ya. Baca kakaknya Ali Robin. Oh. Ali Robin.
Itu udah karya yang dulu udah. Jadi semuanya temanya laut. Kuda laut, udang, kepiting, ubur-ubur, kura-kura ninja. Pokoknya laut, sudah dunia laut. Angkatan saya sudah lawas saya kan. Yang sekarang ini kan yang muda-muda, yang hebat-hebat ini kan yang muda ini. Kayak siapa namanya? Yang di Bloomberg itu Mas Agus ya. Wah, itu top. Agus Wage, itu top itu. Top. Seger gitu dia. Seger. Dinamis. Nah, itu yang benturan-benturan ini kan salah satu kita mau nyemplungnya kemana, loyo atau seger itu. Lah saya ini agak seger, agak loyo juga, karena saya kelemahan saya kalau ndak selesai satu, saya ndak akan bisa selesaikan yang lain. Ini satu ini dia terus buntutin terus, waduh, itu udah jadi masalah. Ini pribadi sekali ya. Ya. Tapi murni aktivitasnya ya, ini karya ini kan. Ya. Nah itulah makanya saya dapat pelariannya, saya ngisi ke villa gitu yang ya ngasrut lah sudah. Ngasrut ngawur gitu. Ya pokoknya main komposisi abstrak. Pakai elemen macam lah kawat ya, tetap elemen yang saya pakai itu juga. Cuman sudah main cerita sudah, bukan nyata lagi, bukan juga mau masuk ke abstrak enggak, karena dia mintanya seperti itu. Pesanan lah. Contohnya saya buat bidang lahir, hidup, sakit, mati, gitu kan? Ya udah itu, warnanya ya dikira-kira aja. Dikira-kira laku. Iya, dikira-kira dia senang gitu kan. Ini yang punya temen Cina. Ya warna-warna Cina lah, banyak oranye, merah gitu kan, kobong-kobong gitu, senang dia. Dodolan. Nah ini saya kemarin diajak kerjasama lagi, mau ditarik saya ke mebel. Ada teman Spanyol. Ya sekarang kan agak tren di Eropa ini, di Spanyol. Dia kan orang Spanyol emang. Bekas-bekas bongkaran peti kemas itu yang dibuat. Iya. Buat meja, kursi. Lagi ngetren itu. Iya. Saya mau buat itu. Oh sudah di Jogja ya? Dia mau ajak buat itu. Wah saya ribet ya. Saya enggak pernah. Saya bilang, kamu gaji berapa? Mau sistemnya apa, komisi? Nanti lu saya pikir-pikir dulu. Tak pernah saya ikut kerja. Kita ini bangunnya kadang jam 200, nanti bangun tidurnya jam 100 kan, sepenaknya sudah ya. Itu yang susah itu. Kalau Galeri Nasional kagum saya. Cuman ya itu sudah seperti ini yang benar. Saya pernah kerjasama nggak? Nggak pernah. Kita nanti catat Nggak pernah kita pameran satu kampung kan, ya rame-rame lah. Pernah 2 kali. Menambahkan kalau misalkan pameran terbuka dari daerah itu Galeri Nasional sangat terbuka. Ada prosedurnya. Misalkan perkumpulan atau seniman kawan-kawan di sini buat proposal, diajukan ke Galeri Nasional. Nantinya akan ada dewan kurator yang menentukan. Seperti itu. Di beberapa sih udah ada yang pernah pameran seperti Rupa Baten, Kalimantan dan lain-lain, itu sangat terbuka bagi seluruh penumpang Nusantara. Seperti itu. Ya. Kalau kita dulu, ya saya berapa kali, 2 kali kalau nggak salah itu. Rame-rame lah ke Taman Budaya. Ikut 1 apa 2 waktu itu dulu. Pernah 2 kali. 2 kali aja.
Itu awal-awal dulu saya. Di buklet apa itu dinas kebudayaan apa acaranya banyak juga. Sebenarnya terlibat nggak sih teman-teman di situ? Nah itu sudah didata, ini kan kepalanya baru, ini komandannya sekarang baru. Ya katanya tamatan isi juga ibu-ibu. Awal-awalnya kita didata, dikasih amplop, wah diundang lah, iya, wah berapa waktu itu, 500.000 atau berapa gitu. Wah enak ini kalau ya undangan terus aja. wah ini pagi-pagi angpau ini kan ndak ada hujannya, ndak ada anginnya, dapat itu. Wah ini menarik ini. Bagi-bagi rezeki, tidak tahu rezeki dari mana. Baru berapa ini tahun ini yang baru ini? Yang mana, apanya mas? Yang apa kepimpinan? Ada 2 tahun ya. 2 tahun. Ini Mas Arif ini yang, hah? Sekitar 2 tahun kalau tidak salah. ya itu tahun lebih. Hah, setahun lebih ya? Masuk 2 tahun deh. 2 tahun jalan. 2 tahun jalan. Imunisasi terakhir. Ya kalau saya lihat gimana ya, kalau untuk seni rupanya agak melempem rasanya kita di sini. Itu kembali seperti cerita saya tadi, jadi masing-masing kita jalan-jalan di tempat, jalan-jalan sendiri. Memang yang kita kepingin ada orang gila yang mau lepas duitnya untuk buat tempat yang betul-betul standar itu. Ya, iya. Tak ada di sini mas. Dan sampai lihat itu Taman Budaya kan ceritanya mau dirombak, ini tidak standar sudah. Isunya berapa tahun? Betul. Udah berapa kepala udah ganti tuh. Besok saya mau berkunjung ke sana. Nah bagus itu mas. Tanyain itu ya. Betul mas. Museum juga miskin. Museum kita di sini kan. Gimana tanyanya? Standarnya gimana pameran di sini? Ya. Kira susah emang kita ini. Walhasil kita tidak ada bangga kita mas. Tidak ada rasa kita wah top ini. Tidak ada spirit, apalagi yang lain. Kayak yang suka ngelukis, dia mau kemana gitu. Akhirnya nitip di kafe, di mana, susah. Padahal ya titip di kafe ya ada positifnya juga, cuman sebagai bentuk nanti penghargaan lebih secara ekspresi kan. Iya betul. Kurang gitu. Itu udah. Kan karena kalau seleksi pameran dulu terus nanti akhirnya walaupun itu akhirnya dibeli orang kan beda gitu loh. Ya betul. Ada apresiasi, ada abang kita yang mengarahkan kita, oh kamu ini baru di sini, kamu coba kamu jalan lagi kemari. Makanya kan karena kita selama hidup ini menurut saya semasa kita itu kita tetap belajar, tidak akan habis itu kan. Dan saya tidak pernah merasa cukup saya. Kalau kita lihat di Eropa itu, wah gila-gila ya. Dari lilin aja, dari macem, gila deh. Dari lakban bisa jadi karya bagus, ya kan? Kayak gitu. Nah, saya mungkin waktu itu karena mentok ya, jadi kayak apa jadinya kayak. Ada lagi yang saya belum cerita mas. Jadi kita di sini grafis itu kan tidak dihargai seakan-akan. Sedikit sekali yang menghargai grafis. Justru orang Eropa yang menghargai. Kalau kita bilang grafis dia ngerti. Yeah. Dan dia sangat menghargai. Kamu berapa kamu buat kopi? Dari Belanda. Ya. Kadang khusus untuk itu. Belanda, Jerman. Itu bagus sekali pasar. Saya memang nggak tahu ya, memang infrastrukturnya bagus ya. Jadi untuk karya pun stabilnya itu kayak pas gitu loh.
enggak tinggi banget, enggak rendah juga enggak. Jadi posisinya sama. Kalau Indonesia memang kelemahannya itu karena blow up dan sebagainya itu terlalu kelewatan itu. Ada teman-teman juga yang di studi di Ritz gitu, di Belanda itu keren tuh. Saya tuh bisa jual karya di Indonesia mau berapa? Iya. Saudara di sana nggak sampai segitu. Nggak sampai. Bisa sampai segitu. Kamu berapa tahun berkarya pokoknya cuma butuh berapa? Nggak sampai lama gitu. Iya. Tapi Gila, kan ya? sebentar lagi habis tapi kan. Nah, itu yang ngeri. Makanya saya juga belajar dari cerita, dengar cerita itu, Mas. Dulu karya saya dibuat mahal, dibuat tinggi sekali. Oh, sampai ya kena itu. Kena awal-awalnya dulu tahun 2001 itu karya saya yang paling kecil itu 15 juta itu waktu itu loh ya. Berapa? 15 juta. Itu yang ukuran 40, 60. Tinggi juga itu. Tinggi waktu itu loh. Oh, Pak Pengsong aja belum sampai segitu kan waktu itu. Iya, iya. Tapi saya mikir ini orang ngerusak saya ini. Bener apa? Iya kan. Sementara saya dapat cuman berapa persen? 60% lah, bagus sudah itu kan kalau ukuran galeri di Jakarta enggak mungkin. Ya. 40 60 kan enggak mungkin. Cuman dia mau ikat saya, dia mau rantai saya. Wah, ntar dulu akhirnya saya lompat keluar saya. Dan saya buat yang realistis. Kembali lagi dan kalau harga kan sebenarnya nggak etis kalau saya yang ngasih harga kan. Saya nggak bisa saya kalau ditanya berapa ini, waduh, berapa ya? Ya paling yang buat harga sebenarnya istri saya. Kadang istri saya juga gitu. Kalau tamunya baik sekali sama dia, dia baik ini. Itu serah dah. Kamu tukar suruh kirim chat aja udah gitu. Saya sering gitu Mas. Nggak usah bayar dah, bawa udah gitu. Tapi kamu kirimin saya chat, wah lebih mahal jatuhnya. Kirim chat ya. Tahu dapur dulu. Kosong. Ya, gitu. Enggak. Ya gitu juga. Memang dilihat dari dapur. Saya enggak mesti. Kadang saya kasih. Dia betul-betul baik orangnya kan semua kita ini suka disanjung. Udah pasti itu. Pasti yang Tuhan aja suka disanjung kok. Apalagi kita kan. Nah, kadang kita puas dengan itu aja kita sudah senang. Ya udah ambil. Biasa itu. Jadi enggak melulu kita mikirin duit nih. Pak, ini yang terakhir Pak, mau tanya update. Ngikutin nggak teman-teman seniman di sini seperti apa update terakhir karyanya atau ininya seni rupanya sendiri seperti apa sih? Yang dekat-dekat dengan Bapak aja. Kayak kalau yang saya pasar aja Indian. Maksudnya update sebenarnya mengikuti perkembangannya gitu. Wah enggak, saya enggak pernah ikuti saya. Itu sudah. Emang paling kalau kita diundang pameran rame-rame baru kumpul. Tapi dari sana gitu melihat ini ya perkembangannya juga. Iya. Kalau perkembangan tetap kita. Ya itu kan yang paling sering temen nonton temen kan. Susah. Iya. Iya. Waduh kamu, wah ini teknik dibahas bukan karya. Kalau begitu, ini Pak, kalau teman nonton teman jadinya nyanjung teman, ngetawain teman. Iya, pas sudah itu. Iya kan? Benar-benar ya Kak Tuan. Emang begitu deh.